Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Eh, Kami akan membawakan tugas kelompok kami, yaitu tugas asas rekayasa proses, dan kami dari kelompok 5. Kami akan membawakan materi mengenai reaktor. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelas 1A, jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Petro dan Oleokimia. Anggota kami ada 5. Yang pertama ada Vanadis Badai Fadilah, dan yang kedua ada Halimah Istiqomah, yang ketiga ada Malinda Agustin, yang keempat ada Nurul Fadilah, yang kelima adalah saya sendiri, Nika Agita Priyandana. Baik, kami akan menjelaskan sedikit tentang submateri yang akan kami bawakan. Kami akan membawakan beberapa, yaitu yang pertama yaitu definisi reaktor, yang kedua kami akan membawakan tentang fungsi reaktor, yang ketiga mengenai macam-macam reaktor, yang keempat adalah bentuk-bentuk reaktor, dan yang kelima jenis-jenis reaktor, dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah pengaplikasian di industri. Baik, yang pertama, apa itu reaktor? Apakah teman-teman yang sudah tahu dengan reaktor? Mungkin kita tidak asing dengan istilah tersebut. Namun saya akan memberikan definisinya, yaitu reaktor adalah suatu alat tempat di mana terjadinya suatu reaksi yang berlangsung, baik itu reaksi kimia atau nuklir, dan itu bukan secara fisika. Kemudian dengan terjadinya reaksi inilah suatu bahan berubah dari bentuk sebelumnya ke bentuk selanjutnya. Kemudian perubahan ada yang terjadi secara spontan alias diri dengan sendirinya, atau bisa butuh bantuan energi seperti energi panas. Kemudian yang kedua yaitu fungsi reaktor. Jadi reaktor itu memiliki beberapa fungsi, dan kami akan menjelaskan fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi reaktor adalah tempat terjadinya suatu reaksi, baik itu reaksi kimia ataupun reaksi nuklir, dan bukan terjadi secara fisika seperti yang kita sebutkan tadi di definisi. Kemudian yang kedua yaitu suatu tempat di mana bahan-bahan diubah menjadi produk. Dan yang ketiga, fungsi reaktor adalah meningkatkan reaktivitas pada yang terdapat pada reaktor penyebab khususnya. Kemudian yang keempat, memproduksi hasil produk yang banyak sementara membutuhkan sedikit uang untuk membeli bahan dan beroperasi. Baik, itu yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Halimah Istiqomah. Terima kasih. Macam-macam reaktor. Macam-macam reaktor dibagi menjadi dua, yaitu reaktor kimia dan reaktor nuklir. Reaktor kimia adalah alat yang dirancang sebagai tempat terjadinya reaksi kimia untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Sedangkan reaktor nuklir adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai sekaligus menjaga kesinambungan reaksi fisi tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk reaktor. Ada reaktor tangki dan reaktor tabung. Reaktor tangki dapat dikatakan ideal jika pengadukannya sempurna, sehingga komposisi dan suhu di dalam reaktor setiap saat selalu seragam. Dan reaktor tabung dapat disebut ideal jika zat reaksi berupa gas atau cairan mengalir di dalam pipa dengan alat sejajar dengan sumbu pipa. Pola aliran zat air dalam pipa datar dan dianggap tidak ada difusi aksial maupun pencampuran balik. Jenis-jenis reaktor dibagi menjadi 4. Yang pertama reaktor berdasarkan prosesnya, yang kedua reaktor berdasarkan reaksinya, yang ketiga reaktor berdasarkan fasenya, dan yang keempat adalah jenis-jenis reaktor yang lain. Klasifikasi reaktor berdasarkan prosesnya. Yang pertama adalah reaktor batch. Reaktor batch adalah tempat terjadinya suatu reaksi kimia tunggal, yaitu reaksi yang berlangsung dengan hanya satu persamaan laju reaksi yang berpasangan dengan persamaan kesetimbangan dan stoikiometri. Yang kedua adalah reaktor semi batch. Reaktor semi batch ini cara operasinya adalah dengan jalan memasukkan sebagian zat bereaksi ke dalam reaktor, sedangkan zat bereaksi yang lain atau sisanya dimasukkan secara kontinu ke dalam reaktor. Reaktor ini biasanya berbentuk tangki yang berpengaduk.
Reaktor alir berpengaduk. Reaktor alir berpengaduk adalah jenis reaktor ideal, di mana reaktor diasumsikan berjalan pada keadaan steady state dengan aliran reaktan dan produk secara berkelanjutan. Pada reaktor tangki berpengaduk, umpan dianggap memiliki komposisi seragam ketika dari masuk ke reaktor, dan aliran yang keluar memiliki komposisi yang sama pula seperti yang ada pada tangki. Yang terakhir adalah plug flow reaktor. Plug flow reaktor merupakan suatu reaktor berbentuk pipa yang beroperasi secara kontinu. Dalam reaktor ini, selama operasi berlangsung, bahan baku dimasukkan secara terus-menerus dan produk reaksi akan dikeluarkan secara terus-menerus juga, sehingga di sini tidak ada pencampuran ke arah aksial dan semua molekul mempunyai waktu tinggal di dalam reaktor yang sama besar. Jenis-jenis reaktor berdasarkan keadaan operasinya. Yang pertama, reaktor isotermal. Reaktor isotermal adalah jika umpan atau fluida yang masuk tercampur dalam reaktor, maka aliran fluida yang keluar dari reaktor selalu beragam dan bersuhu sama. Kedua, reaktor adiabatis. Reaktor adiabatis adalah tidak adanya perpindahan panas antara reaktor dengan sekelilingnya. Yang ketiga, reaktor non-adiabatis, yaitu di mana terjadinya perpindahan panas antara reaktor dengan sekelilingnya. Jenis-jenis reaktor berdasarkan fase, yaitu ada reaktor homogen. Reaktan, produk, dan juga katalis berada di fase yang sama. Sedangkan reaktor heterogen, reaktan, produk, dan juga katalis berada di fase yang berbeda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reaktor, klasifikasi lain-lainnya. Yang pertama adalah bubble tank, yaitu jenis reaktor kimia yang dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fase. Yang kedua yaitu agitate tank yang digunakan untuk menyediakan reservoir penyimpanan untuk batch campuran dari mixer berkecepatan geser tinggi. Yang ketiga yaitu spray tower, adalah tower kosong dan satu set nozzle yang digunakan untuk absorpsi gas. Langsung aja kita masuk ke pengaplikasian di bidang industri. Batch reaktor, contohnya industri manufaktur seperti industri sepatu dan industri proses kimia seperti industri farmasi, tinta, cat, dan juga perekat. Continue reaktor, contoh pada industri gelas, proses pencairan sampai pembentukan gelas itu dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti. Reaktor semi batch biasanya digunakan pada industri. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa.